Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Semoga pembelajaran kita ke depannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Selanjutnya kita akan cek kesiapan belajar. Silakan anak-anak diperiksa apakah bajunya sudah rapi atau belum. Sudah? Silakan dilihat sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Bersih semua. Alhamdulillah. Selanjutnya kelas 6. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibu mau tanya nih, ada nggak sih teman kalian yang nggak masuk hari ini? Siapa nak? Alfa. Kenapa Alfa? Kita doakan semoga Alfa diberikan kesembuhan sehingga Alfa bisa bersekolah kembali. Amin Allahumma. Selanjutnya kita akan kesepakatan kelas. Yang pertama apa nak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Bisa kita sepakati? Oke, kita sepakat. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita yaitu negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Dengan posisi anak-anak semua silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan merujuk hafalan Quran surat Al-Lahab dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabil wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Amin. Selanjutnya supaya lebih semangat lagi kita isi reading dulu ya. Kelas 6. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses. Insya Allah. Semoga semakin sukses. Selanjutnya Ibu akan tanya materi pembelajaran minggu lalu tentang apa ya nak? Penyesalan. Masih ingat semua? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Silakan diikuti gerakan dan nyanyiannya ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Memahami pentingnya daur ulang sampah dengan benar. 2. Merancang proyek berbahan sampah dengan benar. 3. Membuat proyek kerajinan dengan melengkapkan sampah dengan benar. Bisa dipahami? Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang P5. Kelas berapa nak? Kelas 6 fase C. Fase berapa? C. Kemudian untuk temanya kita ambil gaya hidup berkelanjutan. Untuk topiknya kreativitas daur ulang sampah. Dan proyek profilnya sulap sampah menjadi karya kreatif. Bisa dipahami? Selanjutnya bisa dilihat, kalian amati gambar apa ini nak?
Apa sih yang dimaksud dengan sampah? Ya, bagus Jaya. Ada yang lain? Ya, Elvin. Ya, bagus Elvin. Ada yang lain? Ya, Syah. Ya, bagus Syah. Kemudian Ibu mau tanya, mengapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, gantian ya. Oke, bagus Haris. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Febri. Ya, bagus Febri. Ada yang lain? Ya, bagus Novi. Selanjutnya, apa yang bisa terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Silakan angkat tangan. Ya, Jaya. Bagus Jaya. Banjir. Bertanya ada yang lain? Ya. Ya, bagus Amika. Lingkungannya nggak bersih kotor. Bagus. Ada yang lain? Ya, Haris. Ya, bagus. Lingkungannya nggak beratur Bu. Ya, bagus sekali. Ya, Doni. Ya, bagus. Karena biasanya kan kalau ada sampah sarangnya apa? Sarangnya apa? Nyamuk, penyakit, ya bau juga, gak enak. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah? Ya bagus ya bagus. Azril ya bagus. Ada yang lain? Ya banyak. Oke bagus. Donia, Haris? Ya bagus barulah. Semua jawabannya bagus ya nak. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, hidup berkelanjutan mengelola dan memanfaatkan sampah. Pernah dengar gak hidup berkelanjutan? Ya. Hidup berkelanjutan, coba Ibu mau satu orang silakan. Ya Jaya. Hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia. Dari kelestarian lingkungan, memanfaatkan sampah dengan bijak adalah salah satu cara untuk mendukung hidup berkelanjutan. Ya bagus Jaya. Jadi hidup berkelanjutan ini gaya hidup yang seimbang antara kebutuhan manusia maupun lingkungan. Dan sampah ini bisa kita manfaatkan. Jangan asal buang, tapi masih bisa kita manfaatkan. Selanjutnya, permasalahan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ada apa? Polusi udara. Polusi udara. Apa itu nak? Ada kendaraan dan pabrik menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kesehatan kita bisa berbahaya kalau ada polusi udara. Yang kedua apa? Polusi air. Kenapa polusi air? Sampah plastik, karena sampah plastik itu tidak bisa diuraikan, akan tertimbun bertahun-tahun. Selanjutnya, yang ketiga apa nak? Pemanasan global. Apa itu? Ya, perubahan iklim. Kemudian yang keempat apa? Kenapa kerusakan hutan? Nah, pernah dengar nggak hewan langka, tumbuhan langka? Pernah. Itu karena apa? Karena kerusakan hutan. Selanjutnya, sumber-sumber sampah dari mana berasal? Yang pertama apa? Rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Ada nggak di rumah kalian? Jangan. Yang kedua apa nak? Contohnya apa? Ya biasanya di tempat-tempat pabrik ya, di perkotaan, di luar kampung, di kampung pun ada. Kemudian yang ketiga apa? Contohnya apa? Ya, kalau di sekolah sama dengan di perkantoran. Kertas bekas, itu apa lagi? Kardus, minuman botol, apa lagi? Sampah makanan. Kalau jajan ya sampah jajanan. Kalau jajan ada bungkusnya nggak? Ada. Itu termasuk ke mana? Sampah. Selanjutnya nih, mengenal jenis-jenis sampah dan karakteristiknya. Jadi sampah ini ada jenisnya, walaupun dia hanya sampah, tapi ada macamnya. Yang pertama sampah organik. Yang kedua sampah apa? Organik. Yang ketiga sampah ketiga. Untuk sampah organik contohnya apa? Nah, kalau sampah organik dia bisa terurai, bisa kita jadikan sebagai pupuk. Bagus. Kemudian sampah yang kedua sampah apa? Anorganik. Contohnya apa nak? Ya, kalau anorganik itu sulit terurai, walaupun dibuang, ditimbun walaupun dibuang dia nggak akan bisa terurai. Bisa, tapi harus nunggu bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga ada sampah apa? Sampah B3 apa itu nak? Nah ya, jadi itu sampah B3. Selanjutnya, sebab-sebab penumpukan sampah, dampaknya bagi lingkungan. Yang pertama apa? Penumpukan sampah. Apa penjelasannya? Nah, penumpukan sampah itu bisa mencemari ataupun menumpuk lingkungan. Yang kedua apa? Polusi tanah dan air. Apa penjelasannya?
Nah, itu akan melepaskan zat kimia berbahaya. Bisa berdampak dengan kita. Yang ketiga apa? Polusi udara. Apa itu? Ya, sampah yang terbakar. Sampah kalau ada sampah terus kita bakar, asapnya pun masih berdampak. Di hidung berdampak. Sampah yang dibakar, gimana sampah yang nggak dibakar, yang terurai, gimana dampaknya? Kemudian yang keempat apa? Nah, penyakit. Kenapa penyakit? Nah, demam berdarah dan diare. Selanjutnya, identifikasi sumber-sumber sampah. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kegiatan lainnya. Yang pertama nih, kegiatan belajar mengajar. Contohnya apa? Pernah melihat? Pernah. Yang kedua apa? Itu masuk ke mana? Kantin sekolah. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Apa contohnya? Ya, biasanya kalau habis olahraga, beli minum, beli ini ya. Peralatannya pun juga. Yang keempat apa? Sampah medis, limbah elektronik, dan sampah-sampah rumah tangga. Selanjutnya, solusi pengurangan dan pemanfaatan sampah. Yang pertama apa? Pengurangan sampah. Coba tangan ya. Apa contohnya? Ya, Aris. Menggunakan kapasitas belanja, meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Ya, bagus. Ya, bagus ya, Aris. Yang kedua, reuse. Apa itu? Ya. Mendaur ulang bekas botol plastik menjadi kerajinan. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, recycle. Ya. Ya, diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian, bagaimana sih strategi pengelolaan sampah yang efektif? Yang pertama ada pengumpulan. Yang kedua ada pengolahan. Yang ketiga ada pengolahan. Untuk yang pertama pengumpulan bagaimana? Silakan angkat tangan. Oke, bagus jawaban. Kemudian yang kedua pengolahan gimana? Mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah organik menjadi barang daur ulang. Oke, bagus Febri. Yang ketiga pembuangan. Pembuangan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan tempat pembuangan akhir dan aman. Oke, bagus. Selanjutnya pemanfaatan sampah, mengubah sampah menjadi berkah. Yang pertama apa? Daur ulang. Apa itu daur ulang? Mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis. Walaupun sampah bisa bernilai ekonomis kalau kita kreatif. Kemudian yang kedua kompos. Apa itu? Mengolah sampah organik menjadi pupuk. Bisa juga dengan sampah kita membuat pupuk. Yang ketiga energi. Apa energi? Ya, untuk menghasilkan energi. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah kontekstualisasi. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya apa Bu? Tugasnya observasi lapangan permasalahan sampah di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan sekolah. Ngapain Bu? Yang pertama, identifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan sekolah. Yang kedua, melihat permasalahan sampah di lingkungan sekolah melalui observasi lapangan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber sampah. Yang keempat, mengidentifikasi solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah. Bisa dipahami? Oke, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Sudah pegang semua lembar kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan ditulis dulu nama kelompok, kemudian anggotanya. Silakan ditulis di paling bawah. Selanjutnya ya, untuk kelompok 1 silakan kalian observasi keluar, silakan dilihat, diselesaikan tugasnya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, tadi kita sudah melakukan observasi lapangan. Sudah dikerjakan semua tugasnya? Sudah. Selanjutnya kita akan presentasi.
presentasi untuk perwakilan kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan yang ingin memberikan tanggapan satu orang dari perwakilan kelompok. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Itulah tadi ya tanggapan dari teman kelompoknya. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan perwakilannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi angkat tangan. Ya, Ana Ani. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 3 silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Silakan yang ingin memberikan tanggapan, angkat tangan. Silakan. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Itulah tadi tanggapan dari teman kelompoknya. Silakan kembali ke tempatnya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan untuk perwakilan kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Silakan yang ingin menanggapi dari kelompok 4 angkat tangan. Oke, silakan ya. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan satu orang yang ingin maju untuk mencontohkan dan membuang sampah organik maupun anorganik ya. Silakan. Organik, anorganik. Yang organik mana? Yang organik ya, anorganik. Satu aja. Oke, tepuk tangan untuk Azri. Selanjutnya silakan yang mau menunjukkan sampah organik dan anorganik angkat tangan. Ya, silakan Liawan. Yang organik yang mana? Ya, yang anorganik. Oke, tepuk tangan untuk Liawan. Oke, selanjutnya silakan yang ingin memberikan contoh. Itu apa, Jai? Oke, organik. Sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Jaya. Selanjutnya di sini Ibu ada video. Silakan kalian amati.
Udah semua. Bagus sip. Sudah semua? Coba diangkat karyanya. Bagus? Silakan diturunkan kembali. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah mempelajari tema gaya hidup berkelanjutan, kita semakin menyadari bahwa gaya hidup bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menjaga berkelanjutan alam dan lingkungan. Dalam materi ini mengajak untuk lebih peduli pada lingkungan bisa dipahami? Bisa diterapkan? Oke, selanjutnya untuk tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, satu, apa nak? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dua, Menghemat energi. tiga, Membuat karbon dari rumah. empat. Menyebarkan kesadaran tentang gaya hidup berkelanjutan. Siap diterapkan? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Coba Ibu mau tanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Jaya. Jangan buang sampah sembarangan. Bagus. Ada yang lain? Ya, Haris. Mendaur ulang sampah sekali. Oke, bagus Haris. Ada yang lain? Ya, Azrin. Ya, bagus. Ya, kebersihan. Kesimpulan kita hari ini tentang tindakan nyata untuk hidup berkelanjutan. Menjalankan hidup berkelanjutan adalah tanggung jawab siapa nak? Tanggung jawab kita bersama. Dengan apa? Dengan mengurangi plastik, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah secara bijak. Selanjutnya kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan lestari untuk generasi yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa diterapkan? Mungkin itu pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat, Allah Akbar. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.